Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu dengan Ketua Panitia Pelaksana Kongres 6 Kongres Budaya Banjar yang ke-6 tahun 2022. Ini Datuk Taufik Arbain. Siapa kada kenal Taufik Arbain ya di Banjar nih. Nah, ini kayak apa nih menghadapi ini, Datuk? Ya, jadi kita insya Allah mengadakan kegiatan Kongres Budaya Banjar ke-6 sekaligus Kongres Kerukunan Bubuhan Banjar yang pertama pada tanggal 13, 14, 15 Desember 2022 di Banjarmasin dan di Banjarbaru. Kegiatan kita ini insya Allah akan dihadiri oleh semua pimpinan wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar di seluruh Nusantara. Nusantara ini Indonesia, termasuk juga saudara-saudara kita di Malaysia, Brunei dan Singapura. Nah, mantap. Nah, kegiatan kongres ini sesuai dengan amanah sebagaimana awal-awal didirikan itu adalah bagaimana membangun silaturahmi orang Banjar yang ada di berbagai pelosok perantauan yang sejarah kakek nenek moyang mereka itu madam ke negeri-negeri orang dalam kepentingan mencari rezeki, termasuk menjaga marwah dan harga diri sewaktu melawan dengan penjajah. Nah, maka dengan kegiatan dan perkumpulan Kerukunan Bubuhan Banjar itu adalah tujuan menyatukan yang terserak di mana-mana. Tentu saja dulu ada namanya macam-macam organisasi, itu tidak apa-apa, lalu kita satukan dengan nama Kerukunan Bubuhan Banjar oleh pendiri kerukunan ini, Pak Rudi Arifin. Nah, kami sebagai generasi muda Banjar yang ada di Banua tentu saja meneruskan kegiatan ini agar silaturahmi dengan sesama orang Banjar di perantauan terus terjalin. Bagaimana menjalin silaturahmi ini? Tentu kita melakukan melembagakan dengan nama Kerukunan Bubuhan Banjar. Nah, dalam rangka melembagakan itu tentu juga terus dibangun kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali di Banjarmasin maupun di beberapa daerah lain. Insya Allah kegiatan yang akan datang dari Kongres ke-6 ini tentu kami belajar dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kami belajar untuk terus merangkak menjadi lebih baik sesuai dengan harapan-harapan dari banyak pihak. Nah, maka kami insya Allah di acara seminar itu nanti ada pembukaan. Pembukaan, kemudian insya Allah kami akan menyisipkan pemberian anugerah bagi tokoh Banjar, termasuk tokoh yang membantu kemajuan dan silaturahmi orang-orang Banjar di perantauan. Kemudian narasumber, narasumber itu pemana gampang-gampang. Nah, kita ingin narasumber itu terdistribusi secara pulau. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan sendiri, ada dari luar negeri. Nah, seumpamanya ada 1 pulau, 2 pulau yang tidak sempat, maka insya Allah akan bergiliran. Termasuk juga tergantung isu-isu penting sesuai dengan hasil amanah di Prakongres. Betul. Maka kita keonospeknya ini pamannya tokoh muda kita orang Banjar. Siapa tuh? Dr. Fajrul. Tahu, paham kita ya. Dr. Fajrul, Fajrul Rahman. Nah, beliau adalah duta besar di Ospik. Kita ingin bagaimana pikiran-pikiran beliau terhadap kepentingan kemajuan orang-orang Banjar. Terlebih tema kita ini pemenai adalah barakat rakat gasan kemajuan bermartabat menjemput zaman. Nah, jadi kalau barakat-rakat gasan kemajuan tuh kita barakat-rakat baik-baik nobina tahu wahwal sedikit tuh dibujurakan secara bagus, secara simpul. Betul. Gasan kemajuan. Lebih-lebih kita nih menjemput zaman pulang masa-masa global ini, termasuk
kita parak daerah IKN. Ya. Kayak apa orang-orang Banjar di Malaysia, barakat-rakat gasan kemajuan orang Banjar di Malaysia, di Singapura, di Brunei, bermartabat menjemput zaman. Kita orang Banjar kada boleh tajak pinggir lah. Harus tajak di tengah. Nah, dan itu harus ada kekuatan-kekuatan yang besar. Maka itu kita ingin mendengarkan pikiran-pikiran dari narasumber kita. Narasumbernya berapa orang nih? Narasumbernya tuh ada 5 kalau nggak salah. 5 lah, siapa-siapa tuh? Dulu kita berharap dari Profesor Ibu Sri lah. Ibu Sri siapa tuh? Itu beliau itu dari universitas ya. Rektor dari dari Universitas Riau. Unri. Karena beliau kita minta membicarakan soal peluang jaringan kerjasama pendidikan. Kayak apa sih mengisahkan pengalaman Sidin berjaringan dengan negara-negara lain, dengan kampus-kampus lain, kemudian apa kita dengarkan pikiran-pikiran Sidin terkait dengan intelektual dan kecendekiawan orang Banjar. Yang kemudian adalah Profesor Dr. Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Beliau Rektor UIN. Banyak. UIN. Antasari, Banjarmasin. Beliau ini kan kita kenal sebagai budayawan. Tentu kita ingin mendengarkan pikiran-pikiran beliau terkait kebudayaan Banjar. Tentu saja kan kebudayaan Banjar ini kan sebenarnya adat bersendi sara bersandi kitabullah. Jadi Sidin ini kita yakini, paham dan yakin bagaimana menghubungkan antara adat yang bersendikan sara bersendikan kitabullah. Nah, itu kan khas kebudayaan orang Banjar yang Islami. Karena kita ini kan budaya yang beraja di Raja Kesultanan Banjar yang memegang teguh nilai-nilai Islam. Nah, itulah Prof itu akan memberikan. Kemudian siapa lagi? Kita ingin mendengarkan juga dari Malaysia. Ada Pak Jamaluddin Asari. Beliau ini kan pegiat, kemudian tokoh di sana juga, yang tentu beliau bisa menceritakan, kada sekedar bercerita Sidin, pengalaman Sidin, kada sekedar deskriptif tapi juga Sidin mengisahkan kayak apa ke depan orang Banjar dalam berjaringan, termasuk entah bisnis kah Sidin kisahkan, entah pendidikannya kah, entah kebudayaannya kah. Nah, kemudian nanti Sidin itu dibantu oleh tim Sidin lah. Di sana yang berpandir kan, menambahi segala macam. Kemudian kita minta juga narasumber kita adalah praktisi pengusaha. Karena kita minta Sidin itu berbicara peluang kerjasama usaha orang Banjar dan orang usaha orang Banjar di perantauan. Siapa itu? Kena Sidin juga lah. Itu Pak Muhammad Ropiki. Piki itu siapa tuh? Ropiki ini owner bosnya Rote Haji Enong jurang tuh. Banjar sini juga berarti lah. Banjar. Lawan Sidin kan kada sekedar urusan roti maruti aja Pak. Lain juga juga lah. Properti Sidin. Macam-macam usaha Sidin. Kebetulan Sidin orang Anom. Jadi kita ini ingin mendorong bagaimana pikiran-pikiran ini menjemput zaman. Menjemput zaman. Bagaimana membangun jaringan-jaringan ke depan, energi potensial orang-orang Banjar sehingga menginspirasi. Maka kita juga mengundang di mana siapa aja nang baisi pikiran-pikiran bagus, pikiran-pikiran terkait berhubungan dengan kegiatan kongres, umpamanya makalah kah, artikel kah, kirim ke panitia. Lalu karena panitia memasukkan di Google Form. Jadi karena bila hendak pikiran si Junaidi, misalkan kebetulan ini ada di Sarawak, tapi karena kau datang, kita kau membaca pikirannya, tinggal klik aja. Atau pikiran siapa, di Riau, di Jambi, tinggal klik aja. Kayak itulah. Kayak itu. Yang Sulawesi kayak NTB kah? NTT kah? Di mana? Nah, itu yang kita kumpulkan. Jadi misalkan kada sempat jadi narasumber, kau aja masuk di situ. Karena masih banyak lagi panggung-panggung yang akan kita berikan. Betul. Yang kita utamakan itu pikiran bersama, kita barakat-rakat, karena tujuan kita ini barakat-rakatan. Betul. Nah ini Bang Datuk, ujar madahakan kongres kali ini sangat ramai. Ada yang bilang sampai 300 peserta bujoran nih. Dasar bujur. Waduh, 300 peserta. Cakap ibarat kita tuh kada kasimbahan. Kasimbahan lah. Bayangkan aja lah.
nang laporan terus tuh nah dari kawan-kawan Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Iya. Nah, sampai mengarani tulakannya the Kongres Budaya Banjar Tour ya. Wih. Sampai 97 kah tadi 97. dari Kalimantan Timur. Oh my. Nah, ayo. Kemudian dari Riau banyak juga puluhan. Kemudian dari Malaysia. Kemudian dari Sumatera yang lain juga. Belum yakin cakak ada bulan Desember nih, bulan nang sasak bisa banyak lagi. Iya, luar biasa. Nah, lalu tadi Datuk mendahkan ada yang diberi penghargaan anugerah apa tadi? Anugerah siapa itu? Anugerah diberi penghargaan tuh kayaknya kita sambatakan. Oh, kayaknya aja lah. Oke, kalau Bapak kayak itu caranya. Modelnya supaya jar bahasa wah ini tuh surprise. Oh, kok itu bocor, tapi ada lah. Ada. Nah, luar biasa. Nah, ini ada keinginan kayak ini Bang Taufik lah. Ada keinginan bukan sekedar silaturahmi, bukan sekedar kita membahas pelestarian budaya, tetapi bagaimana kita menjalin kerjasama bidang ekonomi, ya. Kalau perlu ada semacam kontrak kerja usaha lah. Paham. Itu kayak apa tuh masuknya tuh? Itu bisa. Jadi misalkan begini, apa yang dilontarkan oleh narasumber itu kan nanti kan ada rekomendasi. Oh, iya. Rekomendasi itu nanti kan bisa kita godok lagi di komisi-komisi. Nah, sehingga dia akan bisa menjadi program. Lalu misalkan jaringan usaha itu siapa yang kebetulan punya jaringan usaha bisa menghubungkan siapa nang hendak berhubungan dengan usaha ini, jar peserta misalkan aku nih berusaha ini di daerah Pian tuh apa nang ada. Ada karena aku hubungkan tuh orang Banjar kita juga. Kayak itu. Lalu ada istilah wahid itu apa istilahnya? Memorandum of Understanding. Bahasa laut tuh Bang Taufik kayak. Nah, ini pulang Bang Taufik lah. Ini kan nampina panas, bukan panas juga lah. Apa tujuan tuh ketua nih jen kayak apa pemilihan ketua? Kenapa kisah kongres nih? Nah, jadi di acara Kongres Kebudayaan Banjar dan Kongres Kerukunan ini kita sekaligus juga mengadakan kegiatan pemilihan ketua mantap. Jadi kenapa Pak Rudi Arifin kenapa? Pertama Sidin ini kan istilahnya sudah berapa periode. Oh gitu. Pak Rudi itu hendak mengundurkan diri. Jangan Pak Rudi, jangan lanjut aja dulu ya. Oh kayak itu. Sampai pada suatu ketika Sidin rasanya cukup aja sudah jar Sidin. Nah, tentu saja kami panitia ini harus menyiapkan proses pergantian Sidin itu dengan cara yang bagus, dengan cara yang elegan, yang dimulai dari prakongres lalu kongres karena besok. Nah, tinggal karena terserah Buhan PW siapa yang dipilih, didorong untuk menjadi ketua umum pengurus pusat Kerukunan Bubuhan Banjar sedunia. Ada ketua lo, presiden lo. Ada, itu istilah sebutan karena akan diatur di anggaran rumah tangga. Gila, kayak itu kah. Nah, lalu pulang siapa gerang ada orang bertakon orang tuh kandidat ini nah. Ada juga kah ada atau kayak aja kah? Kayak apa nih kisah? Kandidat nih pinanya beredar. Ada inilah ada itu terserah sajalah. Siapa lah tergantung sebagai ketua panitia pelaksana ini fokus pada yang penting pelaksanaan kegiatan lancar. Mantap. Jadi karena pemilihan itu pemanai itu karena di seksi persidangan. Persidangan di situ lah menentukan lah soal putusan-putusan di anggaran dasar anggaran rumah tangga, termasuk tatip-tatip persidangan, tatip-tatip pemilihan. Nah, itu mudah-mudahan pemanai proses persidangan itu cepat, pemilihan cepat, malamnya kita langsung penutupan dan menghasilkan ketua baru. Betul sekali. Nah, gitu. Tuh, ini ada pulang bisik-bisik melalui nih. Bisik tetangga kan? Ada ujian paman ya, kami ini kan datang ke situ aja. Nah, pegang kami tuntun adalah hiburan-hiburannya aja. Ada juga bucok itu, aduh, jauh bubuhannya nih. Adalah Pik, apa nang kita hibur Pik? Ada pamannya. Pertama dulu misalkan kita akan menampilkan kesenian kita, nah, misalkan musik panting. Pernah mendengar musik panting, tapi hanya di YouTube aja loh. Ada cuma melihat langsung. Nah, yang kedua
kita menyajikan juga musik Banjar yang milenial. Nang milenial tuh lagunya lagu Banjar Bahari, tapi sesuai kekinian zamannya. Jadi ibarat rasa tuh pokoknya jangan menurutkan rasa orang tua juga aja. Ya, tapi ada juga rasa buah milenial. Karena buah milenial ini generasi yang akan meneruskan betul kita. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi sebutin mamanya. Nih nang dikatujui Anum dan Tuhan Mamanda. Nah, itu Mamanda itu apabila itu waktu penutupan kau waktu pemulaan kah? Supaya rame itu melihat Banyuwangi kan hanya di YouTube, di TV kah, di manakah kita bawai berjalanan. Nah, jadi bohong peserta dibawai berjalanan wisata Torah ke pasar Terapung atau kemana kaina termasuk beli lihat na Banyuwangi unang kayak ini pang Banua datun ini ku abad 18, abad 17, abad 16 kan ditinggalkan bahari. Itu kan ada istilah jero orang wayan itu apa mana nuansa kebatinan. Nuansa kebatinan lah. Mana luar biasa kapan kau sudah kayak itu lalu menjadi nutrisi batin ya. Ada ke. Nah itu Pang luar biasa ini ketua nih sesuai aja lah. Ini Dokter Taufik Arbain, dosen yang dikenal. Makasih Paman Anu melaporkan. Salam orang Banjar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.